Perkenalkan, nama saya Farahila Zakia dengan NIM 1022-1066. Yang ada Info Putri NIM 1023-1004. Saya Alfiani Bindati dengan NIM 1023-1010. Kenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 1023-1074. Kenalkan, nama saya Ranaya Sita Maisa dengan NIM 1023-1078. COVID 2019 dikembangkan berdasarkan dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip untuk mendeskripsikan sistem dari tata kelola, dan yang kedua yaitu prinsip untuk kerangka kerja tata kelola. Prinsip untuk sistem tata kelola merupakan prinsip-prinsip yang mendeskripsikan persyaratan inti dari sebuah sistem tata kelola untuk informasi dan teknologi dalam suatu perusahaan. Dan prinsip kerangka kerja merupakan prinsip-prinsip untuk kerangka kerja tata kelola yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait 6 prinsip untuk sistem tata kelola. Yang pertama ada provide stakeholder value, yang kedua ada holistic approach, yang ketiga ada dynamic governance system. Selanjutnya untuk prinsip yang keempat, ada governance distinct from management, yang kelima tailored to enterprise needs, dan yang terakhir yang keenam end-to-end governance system. Yang pertama ada provide stakeholder value, yang dimana perusahaan membutuhkan sistem tata kelola untuk memastikan kebutuhan para stakeholder dapat terpenuhi serta mampu menghasilkan nilai dari penggunaan TI. Nilai yang dimaksud merupakan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh, risiko yang dihadapi, dan sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi serta sistem tata kelola yang jelas dan dapat diimplementasikan secara nyata. Stakeholder tidak hanya mencakup pelanggan, tetapi juga karyawan, manajemen, dan investor. Selain itu, nilai yang dihasilkan tidak selalu berupa keuntungan finansial, melainkan dapat berupa peningkatan kualitas layanan, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis. Untuk memastikan nilai tersebut tercapai, perusahaan dapat menggunakan indikator kinerja seperti KPI sebagai alat ukur. Selanjutnya ada holistic approach, yang dimana dalam penerapannya tata kelola TI menggunakan pendekatan holistik, yaitu melibatkan berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja secara menyeluruh. Komponen tersebut meliputi proses, struktur organisasi, kebijakan, budaya perusahaan, serta teknologi yang digunakan. Dengan pendekatan holistik ini, setiap bagian dalam sistem tata kelola dapat saling mendukung dan berjalan secara selaras. Hal ini penting untuk menghindari adanya konflik antar bagian, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan TI. Holistic approach juga memastikan bahwa tidak ada aspek penting yang terlewatkan dalam proses tata kelola. Selanjutnya ada dynamic governance system, yang dimana sistem tata kelola harus bersifat dinamis, artinya mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, baik dari sisi strategi bisnis, perkembangan teknologi, maupun kebutuhan pasar. Setiap perubahan tersebut dapat memberikan dampak terhadap sistem enterprise governance of IT, sehingga perlu selalu dipertimbangkan dan dievaluasi. Dengan sistem yang dinamis, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan yang cepat. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola perlu dilakukan secara berkala agar tetap efektif, fleksibel, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, prinsip untuk sistem tata kelola yang keempat, governance distinct from management atau tata kelola berbeda dari manajemen. Sistem tata kelola harus membedakan secara jelas antara aktivitas dan struktur tata kelola dengan manajemen. Yang kelima, tailored to enterprise needs, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menggunakan sekumpulan faktor desain sebagai parameter untuk menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem tata kelola. Dan yang keenam atau yang terakhir, end-to-end governance system atau sistem tata kelola end-to-end. Di sini sistem tata kelola harus mencakup perusahaan secara ujung ke ujung atau end-to-end, tidak hanya berfokus pada fungsi TI, tetapi pada semua teknologi dan pemrosesan informasi yang diterapkan perusahaan untuk mencapai tujuannya.
terlepas dari mana pemrosesan tersebut berlokasi di dalam perusahaan. Ada 3 prinsip untuk kerangka kerja tata kelola. Yang pertama yaitu berdasarkan model konseptual, yang kedua yaitu terbuka dan fleksibel, lalu yang ketiga yaitu selaras dengan standar utama. Yang pertama yaitu berdasarkan model konseptual. Kerangka kerja tata kelola harus didasarkan pada model konseptual, mengidentifikasi komponen-komponen utama dan hubungan antar komponen untuk memaksimalkan konsistensi dan kemungkinan otomatisasi. Yang kedua yaitu keterbukaan dan fleksibel. Kerangka kerja tata kelola harus terbuka dan fleksibel. Hal ini harus memungkinkan penambahan konten baru dan kemampuan untuk menangani masalah baru dengan cara yang paling fleksibel, sambil tetap menjaga integritas dan konsistensi. Yang ketiga yaitu selaras dengan standar utama. Kerangka kerja tata kelola harus selaras dengan standar kerangka kerja dan regulasi terkait utamanya lainnya yang relevan. Selain itu, COVID 2019 ini memperkenalkan sejumlah peningkatan yang penting dibandingkan versi sebelumnya. Yang pertama, fleksibilitas dan keterbukaan menjadi lebih terjamin dengan penggunaan faktor desain yang memungkinkan penyesuaian sesuai konteks. Selain itu, COVID 2019 mendukung kemutahiran dan relevansi dengan mengikuti standar dan regulasi terbaru. Dengan struktur yang preskriptif, COVID 2019 berfungsi sebagai panduan yang dapat diadaptasi untuk setiap kebutuhan tata kelola TI. Dan yang tak kalah penting, COVID 2019 memperkenalkan konsep manajemen kinerja TI yang terintegrasi dengan penekanan pada kematangan dan kapabilitas yang lebih baik. Jadi, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih efektif dan adaptif, yang siap menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa COVID 2019 merupakan kerangka kerja tata kelola TI perusahaan yang dibangun di atas 2 pilar utama, yaitu 6 prinsip sistem tata kelola yang terdiri dari memberikan nilai pemangku kepentingan, pendekatan holistik, dinamis, pemisahan tata kelola dan manajemen, dapat disesuaikan, serta bersifat end-to-end. Dan 3 prinsip kerangka kerja yang terdiri dari berbasis model konseptual, terbuka atau fleksibel, serta selaras dengan standar utama. Melalui pembaruan ini, COVID 2019 menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi melalui penggunaan faktor desain untuk kustomisasi spesifik, tetap relevan dengan regulasi terbaru, serta memberikan panduan perspektif yang mengintegrasikan manajemen kinerja dan juga tingkat kematangan guna memastikan tata kelola teknologi informasi yang adaptif dan berorientasi pada nilai bisnis.